Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada saudaramu sesama muslim mendoakanmu tentang kebaikan, maka jawablah olehmu dengan yang lebih baik, atau paling tidak kau jawab yang sepadan. Saya mengucapkan salam, mendoakan kita semua yang hadir pada malam hari ini agar diberi keberkahan oleh Allah, agar diberi kebaikan oleh Allah, selamat hidup di dunia sampai nanti menghadapnya, amin ya rabbal. Maka minta tolong jawab dengan kompak kita semua agar keberkahan itu hadir di tempat kita ini, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Hadratal mukarramin, segenap para ulama, segenap bapak ibu yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tak lupa terkhusus kepada jajaran pimpinan dari PT BGA, mohon maaf kalau salah, yang saya muliakan Bapak Nataluddin Saragih, ini sebagai RH. RH itu apa Pak? Regional Head. Terus Bapak Lepin Dewi Saputra, Aceh 7B, Area Controller. Kemudian Bapak Taharuddin CA Sai Rasau, Bapak M. Dodo Zakaria Munte, Ester Manager TMRE. Betul Pak ya? Ada tadi Ketua Panitia Bapak Anugrah Harahap, yang semuanya yang saya sebutkan ini yang saya hormati dan saya taati. Juga yang saya muliakan Al-Ustadz Fikri, Ustadz Abdurrahman, ada saingan saya ini, Abdurrahman 2 di sini. Ustadz Anwar, Ustadz Ali Yahya, tak lupa juga grup Hadroh atau Jamiah Sholawat Al-Hidayah, betul ya? Yang juga saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat ini, di tempat yang penuh berkah ini, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tua sampai yang muda, dari yang punya pasangan sampai yang jomblo. Ada yang jomblo? Ada yang jomblo tidak? Banyak nih Pak, banyak yang jomblo nih Pak. Pengen dikasih solusi biar cepat punya pasangan? Mau dikasih solusi biar cepat punya pasangan? Ada orang bijak berkata begini Bapak Ibu, kalau engkau gagal menjadi orang tampan,
maka jadilah engkau orang yang mapan. Karena cepat atau lambat orang yang tampan akan digeser oleh orang yang mapan. Sebab tidak ada perempuan manapun kecuali dia mencari laki-laki yang punya masa depan, bukan hanya yang bermodalkan tampan. Betul tidak? Kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang ada ini ketika ditanya waktu masih sekolahnya, kawan, kamu nanti kalau sudah dewasa pengen punya pasangan yang kayak apa? Yang perempuan, yang cewek pasti pengen ngomongnya dia, aku ingin cowok suamiku nanti yang ganteng, yang kaya, yang soleh. Betul tidak? Begitu juga sama yang laki-laki ketika ditanya nanti turun punya istri yang kayak apa, pasti bilangnya yang cantik, yang soleha. Pasti itu semua jawabannya pasti sama. Tapi kenapa pada faktanya ketika dia punya jodoh, tidak semua yang mereka cita-citakan itu tercapai. Justru yang mereka dapatkan memang kulitnya putih, glowing nih, tapi sayang hidungnya pesek. Ada tidak? Ada yang dicita-citakan yang tinggi besar, pengen punya istri yang tinggi besar, tapi malah yang kate yang dapat. Ada tidak? Kenapa doa Anda itu tidak sesuai dengan kenyataan? Karena kita hanya bertugas untuk berusaha, tapi Allah semua yang menentukan. Betul? Allah yang menentukan semuanya, bukan kita. Dan uniknya, bukan orang yang kita cita-citakan, tapi justru ketika telah menjadi pasangan kita, maka dialah yang kita harapkan menjadi pasangan kita sehidup semati dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah bersama-sama berkumpul di Seirasau, ya, Seirasau atau bagian dari PTBGA. Betul Pak ya? Mohon maaf kalau salah Pak. Tentu kita pada malam hari ini adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai hamba Allah. Entah itu yang beragama apapun, pasti tidak ada agama yang mengajarkan yang tidak benar. Semua agama pasti mengajarkan yang benar. Semua agama menuntut penganutnya untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan benar. Itu yang diajarkan oleh agama-agama yang ada di Indonesia ini. Begitupun kita umat Islam pada malam hari ini yang hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka untuk peringatan pengajian umum, dalam rangka untuk memperingati kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan Maulidna Nabi. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini atau yang tidak hadir karena berhalangan, mudah-mudahan semuanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini diturunkan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang kita minta hujan. Betul ya? Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan segera di wilayah ini. Amin ya rabbal amin, amin ya rabbal alamin. Lau amana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya satu tempat, satu negeri, satu kampung, satu wilayah beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah la fatahna alaihim, Allah akan membuka alaihim atas mereka barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan-keberkahan baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang kata Allah, yang terbanyak manusia itu bukan bersyukur, yang terbanyak justru manusia itu mendustakan terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah. Fa akhadnahum bidunubihim bima kanu yaksibun, kemudian Allah menurunkan kepada mereka balasan bala
sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka kalau ingin wilayah ini baik, PT kita ini baik, tempat kita ikhtiar mencari kehidupan ini menjadi semakin baik, maka kita harus bisa memposisikan diri di mana tugas Anda, di mana tempat Anda, apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai umat Allah, apa seharusnya yang harus Anda perbuat sebagai karyawan di PT ini. Betul? Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Kegelapan dalam ini yang dimaksud oleh ulama adalah al-jahlu, sedangkan nur yang dimaksud di sini adalah al-ilmu. Kenapa? Karena orang ketika ingin mengukir dunia, orang ketika dia akan bermanfaat hidupnya, setiap orang ketika dia akan bermanfaat untuk orang lain, modalnya bukan mobil, modalnya bukan pesawat, modalnya bukan ototmu yang kuat, tapi modal utamanya adalah ilmu. Ini semua di depan kita. Mereka jadi manajer, mungkin di belakang lebih banyak yang lebih kuat kalau soal tenaga. Kenapa mereka bisa jadi pimpinan Anda? Mereka jadi pimpinan Anda, beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini punya ilmu. Tenaga kalah tapi ilmunya menang, makanya dia jadi atasan sampean. Betul tidak? Makanya silakan bekerja, karena memang bekerja itu harus dan perintah di dalam agama. Agama melarang kita untuk malas, tapi jangan lupa ada hak Anda di dunia ini, tapi juga ada hak Anda untuk di akhirat Anda. Kita bekerja, jangan lupa kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah saya titik yang ke-22 selama bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini. Jadi udah 22 malam saya menyampaikan pengajian seperti ini. Jadi kalau tidak maksimal nanti saya minta maaf yang setinggi-tingginya, tapi akan saya coba semampu saja, sebisa saya, sesuai waktu yang telah disiapkan, disediakan untuk saya, untuk kita bersama-sama mengaji dan mengkaji tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga, karena mungkin kita di sini, di tempat ini adalah tempat yang beragam. Mungkin ada Jawanya di sini, ada Bataknya, ada Sundanya, atau Maduranya juga ada, atau suku yang lain ada. Berarti di sini adalah sebuah tempat yang telah mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Sebelum saya ceramah tentang Maulid, saya ingin bicara tentang kebangsaan kita, tentang Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Indonesia adalah untayan mutiara di belahan bumi ini. Indonesia adalah sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi. Indonesia adalah sebuah negara yang diimpikan oleh negara-negara lain. Negara lain, warga lain di negara lain ingin menempati tempat yang kita tempati malam ini. Negara lain ingin datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah untayan mutiara di dunia. Indonesia lengkap, kekayaannya banyak, sumber daya manusianya juga banyak. Di Indonesia apapun yang Anda cari ada. Mau cari emas di Indonesia ada, mau cari boksit ada, mau cari sawit, hamparan sawit, saya lewat semuanya sawit tadi, semua ada di Indonesia. Jangankan sumber kekayaannya, mau cari janda juga banyak di Indonesia, betul? Banyak bu janda di Indonesia ini. Apapun ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari 17.600 pulau, ada 1.300 suku dan 740 bahasa, 6 agama, dan lebih dari 200 aliran dan kepercayaan. Tapi Indonesia
meskipun banyak suku, banyak bahasa, Indonesia sampai hari ini tetap damai-damai saja, tidak ada konflik yang begitu mengkhawatirkan. Soal ada riak-riak sedikit itu hal biasa, tapi seharusnya kalau kita berpikir secara logika, Indonesia dengan begitu banyak suku dan bahasa, pastinya Indonesia seharusnya bertikai setiap hari. Tapi kenapa Indonesia damai? Indonesia menjadi negara yang damai karena masyarakatnya di Indonesia adalah orang baik, orang yang banyak beriman kepada Allah dan beriman kepada Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Coba sampai datang ke negeri lain, datang ke Afghanistan, datang ke Somalia. Di Somalia Pak, pulaunya satu, negaranya satu, agamanya satu, sukunya satu, tapi mereka perang siang malam, tak pernah berhenti. Di Indonesia dengan begitu banyak suku, tapi kita tetap damai-damai saja. Nih yang duduk Jawa duduk dengan Madura, dengan Sunda, dengan Batak, bahkan bisa mungkin Anda duduk ada yang Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, tapi tenang, damai, karena kita telah dewasa, tidak seperti mereka yang ada di luar sana. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, dan ini adalah anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Bu, lanjut tidak? Kalau cukup bilang cukup. Jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian kita berada di Indonesia ini. Apalagi kita sekarang ini Bapak Ibu, kita punya satu modal. Apa modal kita? Kalau kata orang ilmiah, kita punya modal satu lagi, modal demografi. Apa itu demografi Pak Kiai? Demografi adalah modal Indonesia hari ini di tahun 2023 ini. Dari 287 juta jiwa penduduk Indonesia, 54%-nya adalah kaum pemuda. Berarti pemilu 2023 2024 ini adalah pemilunya para pemuda. Kita punya modal demografi. Kalau negara lain di Jepang sana sekarang sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Kenapa mengkhawatirkan? Di sana itu lebih banyak kaum tuanya daripada yang muda. Kalau di Indonesia justru yang muda yang banyak. Makanya kita punya modal yang besar ini. Maka pantas kalau pimpinan kita di negeri kita Indonesia ini, dia mencanangkan 2045 nanti Indonesia telah mencapai puncaknya. Indonesia menjadi negara yang maju. Untuk mencapai ini semua, kita semua harus berkontribusi. Kita harus andil. Masyarakat di sini juga harus andil. Kaum mudanya harus andil. Yang tua harus andil. Bagaimana caranya Pak Kiai untuk kita andil untuk mencapai Indonesia maju? Kalau yang jadi ustadz yang benar, ajar anak orang dengan baik sehingga dia nanti pandai di dalam agamanya. Kalau Anda guru, ajar muridnya dengan baik sehingga anak murid Anda nanti menjadi calon SDM yang berkompeten nanti di masa yang akan datang. Ketika Anda menjadi bekerja di perusahaan, bekerja dengan baik, ingat tanggung jawabnya, ingat tugasnya, ingat bahwa kita di perusahaan itu punya hak dan kewajiban. Laksanakan tugas Anda dengan baik, taati pimpinan. Ketika ada pemimpin juga, pemimpinnya silakan pimpin anak buahmu dengan baik, pimpin dengan adil. Ketika yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Jangan yang salah dibenarkan sedangkan yang benar disalahkan. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, ketika semua lini kita baik, maka tidak mustahil 2045 nanti Indonesia telah menjelma menjadi negara maju. Apa itu negara maju? Negara yang telah terbebas dari kemiskinan, negara yang telah bebas dari kebodohan. Amin ya rabbal. Mau Indonesia jadi negara maju Pak?
Kalau mau jadi Indonesia ini menjadi negara maju, maka kita semua harus andil, harus berkontribusi untuk negeri ini agar negeri kita menjadi negeri sebagaimana yang telah diimpikan di dalam Al-Quran, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sayang, ceramah bukan hanya di bulan Maulid ini, tapi setiap saat saya memang sering diundang ke mana-mana, Pak. Tapi di bulan Maulid ini saya ceramah di mana-mana itu pasti yang banyak ibu-ibunya. Ini fenomena apa sesungguhnya? Apakah memang sudah saatnya Bapak ini menambah lagi? Kok di mana-mana setiap pengajian pasti yang banyak ibu padahal ibu-ibu ini orang yang paling capek. Orang yang paling capek, Pak. Di antara bapak dengan ibu di rumah tangga itu, yang paling capek itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Betul? Betul, memang kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena seorang ibu itu adalah orang yang kuat. Seorang bapak dia akan bekerja ketika itu tugasnya. Seorang bapak akan melakukan satu tugas kalau memang itu kewajibannya, tapi tidak dengan para ibu. Para ibu sesungguhnya banyak pekerjaan yang bukan tugasnya, tapi justru ibu yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Contoh, saya kasih contoh. Saya bela ibu nih malam ini. Rumah tangga itu, Pak, tugas nyuci, tugas masak, tugas nyapu di rumah, bersih-bersih. Kalau di dalam Islam itu tugasnya bapak-bapak, bukan tugas bukan tugas ibu-ibu. Ajaran agama kita gitu loh. Tapi faktanya apa? Yang nyapu siapa? Ibu-ibu. Yang masak? Ibu-ibu. Terus yang nyuci? Yang merawat anak? Ibu semua, tidak ada bapak. Bapak paling kalau kerja di perusahaan berangkat jam 7 pulang jam 4, setelah pulang tinggal istirahat, udah tugasnya itu saja. Tapi ibu, ada yang masih kerja perusahaan, masih ngurus anak, masih masak, masih nyapu, masih nyuci. Itulah ibu kuat luar biasa. Ibu-ibu, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Yang kedua, kelebihan ibu itu apa? Kelebihan ibu itu jago, Pak Manajer. Ibu-ibu itu jago, Pak Manajer. Meskipun Anda jenderal, Anda bupati, Anda komandan, pimpinan Anda dalam perusahaan, pimpinan Anda di dalam satu kesatuan, boleh Anda bentak-bentak anak buah Anda, tapi ketika pulang ke rumah, meskipun kumis kau melintang, dibentak istrinya jatuh kumisnya, Pak. Betul ya? Tidak ada jago kayak apapun lelaki, ketika pulang ke rumah dipelototi istri, Pak, senyap, Pak. Kenapa tahu, Pak Kiai? Bisa pun sama, Pak. Iya betul, Pak. Makanya nanti ibu-ibu pulang dari sini, bapak-bapak minta praktek ke bapak-bapak. Pak, Pak Kiai tadi itu apa ngomong apa? Yang masak harusnya bapak-bapak, nyuci bapak-bapak. Bantu, Pak. Nanti pulangnya, Pak, tanya ke ibu, Bu, mau kemana ke dapur deh? Mau masak, Pak. Udah, Bu, ibu tidur aja, bapak yang masak. Ibu ngabuk penyapu, mau nyapu. Mau ngapu ibu teh? Mau nyapu, Pak. Udahan, Bu, bapaknya yang nyapu. Udah gitu, ibu ngambil botol, anaknya mau nyusu. Mau ngapa ibu teh? Ngambil botol, Pak, anaknya mau nyusu. Udah, Bu, bapaknya yang nyusu. Memang kuat. Sayyidina Umar itu, Bu, Sayyidina Umar itu termasuk dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Michael Hart, seorang astronom Amerika, dia mengadakan penelitian bertahun-tahun. Dia memasukkan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia
yang menempati urutan pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Yang kedua itu namanya Isaac Newton. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Buddha Siddhartha Gautama. Yang kelima adalah Nabi Musa. Lanjut terus sampai Karl Marx ada di situ. Sayyidina Umar juga ada di situ. Masuk 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Tapi seorang Sayyidina Umar, dia adalah asadullah, singanya Allah. Dia paling berani. Jangankan lawan, setan takut dengan Sayyidina Umar. Saking beraninya. Sayyidina Umar itu kalau berjalan, dia kemudian ada setan mau melintas, melihat Sayyidina Umar, minggir dia lari, takut. Kalau kita kan kawannya. Kalau kita setan itu jadi kawan, Pak. Kalau Sayyidina Umar, setannya yang lari. Sehebat-hebatnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika pulang ke rumah, kebetulan Sayyidina Umar ini istrinya dua. Pertama istri tua, terus meninggal, kawin lagi Sayyidina Umar. Istri tua ini kebetulan dapat istri yang galak. Dibentak-bentak sama istrinya, diam Sayyidina Umar. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, kamu adalah seorang panglima besar yang ditakuti oleh siapapun, bahkan setan takut denganmu. Tapi kenapa ketika engkau di rumah, kemudian dibentak istrimu, engkau diam saja, tak bisa menjawab? Apa kata Sayyidina Umar? Bagaimana aku akan marah dengan istriku? Gimana aku akan melawan dengan istriku? Ketahui oleh kalian, yang menyiapkan pakaianku istriku, yang memasakkan istriku, yang nyabu mengemas rumah istriku, yang ngurus anak-anakku juga istriku. Padahal itu semua adalah tugasku. Masihkah aku untuk melawan istriku yang sedang marah? Bisa saja istriku yang marah kepadaku, memang aku salah. Bisa saja istriku marah kepadaku karena dia saking capeknya untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Apakah aku tidak bisa? Apakah aku tidak pantas untuk menjadi seorang laki-laki yang punya kasih sayang terhadap istri, kemudian aku memaklumi kalaupun dia punya salah? Itu Sayyidina Umar. Makanya cara agar di rumah tangga kita itu akur, tenang, kita jangan suka marah-marah, Pak, Bu. Apalagi ada cerita begini nih, sedikit saya cerita. Ada seorang laki-laki yang kebetulan yang meninggal dulu di ibunya, istri yang meninggal dulu. Kemudian karena udah meninggal, keluarga datang, orang tuanya datang semua, kerabat datang semua. Akhirnya dibacakan Yasin, dimandikan, dikafankan. Sebelum dikuburkan, orang yang datang semua yang bertakziah ini bacakan Yasin semua ke jenazah istrinya seorang laki-laki tadi. Suaminya santai di kamar, tidak baca Yasin, tidak baca Quran, tak baca Fatihah. Para tamu yang datang heran, kok bisa ini nih? Tak lama menjelang dikuburkan, suami keluar dari dalam kamar. Kebetulan ada mertua di sisi istrinya yang meninggal ini, yang sudah kaku, terbujur kaku di dalam kafan. Terus laki-lakinya kemudian dia melangkah gitu, dilangkai satu, dilangkai mayat nih, langkah lagi, dilangkai sampai 3 kali. Melihat ini merah padam mertuanya, karena anaknya udah meninggal, ditambah lagi ada tamu banyak, menantunya malah kurang ajar. Udahlah tidak bacakan Yasin, tidak doakan, tiba-tiba mayatnya istrinya itu dilangkahi. Marah bapaknya, diramai orang itu. Kemudian apa kata sang bapak, kata sang mertua, kamu memang kurang ajar, anakku udah meninggal seperti ini masih engkau langkahi. Udahlah kau tidak doakan dia, tidak bacakan Yasin dia, tapi malah engkau langkahi. Kurang ajar kamu, kata mertuanya. Apa kata jawaban menantunya tadi? Tenang Pak, jangan marah dulu. Jangan marah dulu gimana? Aku melakukan ini Pak karena amanah Pak. Ada wasiat dari almarhumah. Wasiat apa? Iya Pak, wasiat Pak. Dulu semasa hidupnya almarhum ini pernah wasiat kepada saya. Dia ngomong begini, Bang, kalau abang mau kawin adik, langkahi dulu mayatku. Ada di sini yang sering ngomong gitu ke suami.
Jangan dibiasakan. Karena suaminya mau kawin lagi, akhirnya mayatnya dilangkahi. Kan ada kadang istri tuh saking emosinya ke suami, bang, abang mau kawin lagi bang, langkai kalau mayatku. Nah, dilangkai bujur. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita kembali kepada maulid. Maulid, memperingati maulid Nabi adalah, maulid itu bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Indonesianya memperingati kelahiran. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, Rasulullah ini dilahirkan di bulan Rabiul Awal, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ini dilahirkan di hari Senin. Apakah ini kebetulan atau memang ada rahasia yang terkandung di dalamnya? Insya Allah ini akan saya kupas pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah di dalam setahun itu menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apa saja yang 4 ini? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini ada nas di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kita Al-Quran. Pertanyaannya, kalau memang bulan Rabiul Awal itu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bulan ini tidak ada di ayat ini? Tidak ada dijelaskan di dalam ayat ini. Justru yang dimuliakan 4 bulan yang saya sebutkan tadi. Ketika ada orang bertanya seperti ini, maka jawabannya adalah bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim. Makanya di dalam penanggalan Hijriah, di dalam bulan Hijriah ada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabiul Awal itu disebut dengan bulan musim semi, sedangkan Rabiul Akhir itu disebut dengan musim gugur. Di bulan Rabi ini, kalau dulu di masa jahiliyah ataupun di Eropa, itu suasananya tidak kondusif, karena tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita hanya punya 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Kalau di Eropa sana, di Mesir sana, di Arab Saudi, dia punya musim 4. Ada musim saljunya. Kebetulan ketika Rabi yang biasa di Arab Saudi itu dia musim salju, dinginnya luar biasa. Karena dingin luar biasa, maka orang di bulan ini tidak kemana-mana, dia hanya di dalam rumah saja, tidak mampu dengan cuacanya. Maka kita enak di Indonesia, sampai telanjang setahun pun takkan mati Pak di Indonesia. Coba pergi ke Eropa sana, ke Kanada misalnya, telanjang tak usah lama, seminggu ya mudah jadi es. Itulah Indonesia lah. Karena kalau bulan Rabi ini orang jahiliyah pada saat itu tak bisa kerja, disebutlah bulan Rabiul Awal itu bulan sial oleh orang jahiliyah itu. Oleh karena itulah Allah berkenan untuk melahirkan junjungan kita, menjadikan junjungan kita itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, agar menjadi jawaban kepada seluruh umat manusia bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dimuliakan di bulan Rabiul Awal. Mulia bukan karena bulannya, tapi Rabiul Awal itu dimuliakan oleh Allah karena di dalam bulan itu terlahir seorang manusia agung, manusia yang paling hebat, manusia yang tidak akan pernah ada duanya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu dilahirkan hari Senin, bukan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi Senin. Kenapa hari Senin? Karena di dalam kitab
Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan beberapa kitab yang lain, di dalam tafsir dijelaskan ketika Allah menciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini, Allah menciptakannya selama 1 minggu. Pada hari Senin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pepohonan dan buah-buahan pada hari Senin, ya. Karena Allah menciptakan hari Senin itu pepohonan dan buah-buahan. Pepohonan itu pasti daunnya banyak, pasti rindang. Kalau daunnya rindang pasti enak kita berteduh di bawahnya. Pohonan pasti banyak buahnya. Buahnya bisa kita makan, menjadi sumber energi, menjadi makanan yang enak bagi kita yang hidup di dunia ini. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan begini, hei masyarakat di BGA ini, hei masyarakat Ketapang, masyarakat Indonesia, hei kalian semua, aku lahirkan junjungan kalian Muhammad itu pada hari Senin karena dia adalah pembawa rahmah bagi seluruh alam. Diibaratkan pepohonan, Pak, diibaratkan pepohonan. Makanya kalau kata ulama ini, kalau kata ilmu versi kami orang Islam, kalau sampai ingin nanam-nanam, mau nanam sawit, mau nanam cabai, nanam apapun, itu kata ulama yang baik, yang bagus, dan insya Allah akan subur dan berkah, itu adalah kalau ditanam pada hari Senin. Yang kalau bisa dihindari itu kalau nanam kita pada hari Selasa. Kenapa? Karena hari Selasa Allah menciptakan sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, diciptakan pada hari Selasa. Oleh karenanya seolah-olah Allah mengatakan, hei kalian semua, Muhammad adalah rahmah bagi kalian, tidak hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang merayakan Maulid Nabi semua ini mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Tempat yang kita tempati ini diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Bapak ibu sekalian yang hadir, semua dari karyawan yang ada di sini, dari unsur pimpinannya sampai ke karyawannya, semua disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dikit lagi, udah hampir sejam saja. Ini kenapa rahasianya Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan hari Senin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini? Di dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena ada engkau Muhammad, kalau tidak sebab karena engkau Muhammad, aku tak akan ciptakan langit dan bumi. Kalau Allah tak ciptakan langit dan bumi, otomatis tidak ada kita semua ini. Kalau kita tidak ada semua, tidak mungkin Allah ciptakan sawit yang kita tanam ini, tidak mungkin ada perkampungan seperti ini. Oleh karenanya, karena kita diciptakan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya akan menciptakan manusia di dunia ini, tujuannya adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Silakan engkau jadi manajer, silakan engkau menjadi external manager, silakan engkau menjadi pimpinan, jadi bupati, gubernur, presiden, silakan mau jadi karyawan, silakan, karena memang engkau di dunia diciptakan Allah untuk menjadi pemimpin. Tapi ingat kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku. Dari dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan kepada kita seolah-olah dua ayat ini kontradiktif, berlawanan. Di satu sisi kita dibebaskan oleh Allah, berbuatlah kau seenaknya, karena kau diciptakan di dunia untuk engkau menjadi pemimpin. Tapi ingat kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ia agar beribadah kepadaku. Ada tugas di dalam ini terkandungnya Bapak.
Kalau sampai jadi manajer berarti Anda punya bawahan. Silakan perintah bawahannya agar bekerja sesuai dengan aturan SOP-nya. Tapi jangan lupa Pak Manajer, jangan lupa Pak Pimpinan, ketika engkau bisa memerintah, engkau juga ada yang merintah. Siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan siang Anda kerja, tapi jangan lupa ibadahnya, agar keseimbangan ada di dalam hidup ini. Karena kita bukan binatang, kita adalah manusia mulia. Kalau binatang tak sholat tak masalah Pak, binatang tak puasa tak masalah, atau tak melakukan kegiatan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing tak masalah. Karena kita manusia paling sempurna, maka diberi beban oleh Allah untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, akan kutambah. Kalau awalnya gajinya 2 juta, karena engkau bersyukur, ibadah tak kau lupakan, maka akan ditambah oleh Allah gajinya. Penghasilan bulannya sekian ton di perusahaan ini, karena karyawannya bersyukur. Gimana bersyukurnya? Waktu kerja, waktu harus sholat, waktu harus ke gereja, waktu harus ke wihara. Insya Allah kita yang kerja di sini penghasilannya akan semakin melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena keseimbangan, tasamuh Pak. Tidak bisa kita hidup Pak tidak lama. Kalau dulu Nabi dulu betul hidupnya lama Pak. Nabi Adam itu 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Bahkan Nabi Adam itu umur 1000 tahun, dia tinggi besar. Nabi Adam itu tingginya 7 hasta. Kalau 7 hasta itu diperkirakan kalau pakai meter, itu Pak Manajer, Nabi Adam itu tingginya 35 meter. Lebar Nabi Adam itu 7 meter. Coba Pak bayangkan Pak, ada manusia macam itu sekarang. Tinggi 35, lebarnya 7 meter. Jadi kalau megang kita ini Pak Manajer macam megang kacang dia, tinggal nelannya. Kita sekarang, kata Rasulullah, umatku umurnya tidak akan jauh sittin wa sab'in, kalau enggak 60-an 70-an. Nah, jadi hati-hati tuh. Rasulullah berapa? 63. Wah, yang malam ini 62, 11 bulan 29 hari. Jadi tidak akan jauh Pak dari Rasulullah kita. Makanya kata ulama, kalau ada orang melebihi umur dari Rasulullah, itu bonus. Jadi yang ada bonus itu bukan cuma perusahaan, Allah juga kasih bonus kepada manusia. Tapi mudah-mudahan kita diberkahkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mati-mati sampai kiamat. Mau Pak? Sampai matinya meleleh gitu, mau? Tidak bisa Pak. Paling tinggi kita 100. Karena umur kita ada batasnya. Di akhirat yang akan selamanya. Maka mari kita jangan lupakan akhirat kita. Mari kita kerja, perkaya diri Anda. Bekerjalah yang kuat, yang rajin, agar cita-citamu, apa yang kau inginkan di dunia bisa tercapai. Tapi jangan lupakan Tuhanmu, jangan lupakan akhiratmu, karena itu tempat yang kekal abadi selamanya. Bimbing anak-anakmu, bimbing istrimu menjadi orang yang solehah, menjadi anak yang solehah, agar ketika engkau tinggalkan anak istrimu tidak khawatir di belakang harinya nanti. Sampai kerja kadang-kadang Pak, mohon maaf, tapi bukan di sini Pak, ya di kampung saya Sungai Kinjel. Kadang duhurnya sholat, asarnya enggak, maghrib sholat, isya tada, subuhnya kesiangan. Itu di Sungai Kinjel Pak. Kalau di sini enggak ada bedanya, kurang lebih. Karena itu tiang agama, sholat itu tiang agama. Kalau itu kita lakukan minimal sholat saja 5 waktu kita lakukan, Jumatan kita lakukan, setelah Jumatan berdoa sama-sama ke Allah, minta hujan, pinta ke Allah, insya Allah semuanya akan terkabul. Tadi Pak Manajer sudah menyinggung itu. Yang terpenting
istiqomahnya. Bukan ketika butuh. Sama Pak Manajer, ada karyawan bagus ya Pak Manajer, tapi waktu dia butuh mah. Tapi ada nih karyawan lagi butuh atau tidak, dia pasti kerja tepat waktu. Dia tidak menghitung waktu, mestinya waktunya pulang sekalipun. Ketika ada pekerjaan belum selesai tetap dilakukan olehnya. Pasti manajer yang berpikir, ini anak buahku satu nih, mantap ini nih, hebat ini nih. Dia tidak hanya menjalankan kewajiban, dia tahu apa yang ia harus lakukan tanpa aku suruh. Nanti kalau gajian aku kasih bonus. Pasti Pak manajer berpikirnya seperti itu. Betul tidak Pak? Sama Allah juga sama Pak. Jangan Anda minta ketika butuh saja. Tidak ada hujan, ayo kita minta hujan. Giliran datang hujan, bersyukurnya hilang. Tidak bisa macam itu. Caranya agar apa yang kita minta diberkahkan tempat kita ini istiqomah. Waktu kita sholat, yang waktu ke gereja silakan, jangan malas. Waktu puasa, waktu istirahat kita istirahat. Itu yang dilihat Allah, yang akan dipandang oleh Allah. Ini umatku yang bagus nih. Waktu kerja dia kerja, waktu harus sholat dia sholat, munajat tak lupa kepadaku, ku tambah rizki ini ku tambah, buat dia kaya ditambah oleh Allah rizkinya, semakin berkah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kita untuk bersemangat untuk bekerja, semangat untuk ibadah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi terakhir pada kesempatan malam hari ini sebagai ilustrasi bagi kita semua, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pemicu semangat, terutama kalau saya pribadi dan kepada kita semua. Begini Pak, ada seorang ayah punya satu kebiasaan hobi. Dia itu suka melihara ikan di akuarium. Pagi dia pasti di ikannya, umpannya ikan. Siang juga sama, sore juga begitu. Melihat apa yang dilakukan sang ayah, aktivitas yang dilakukan sang ayah ini, sang anak selalu memantau, melihat, mengintai. Akhirnya sang anak, karena hari-hari sang ayah hanya seperti itu saja, didatangi oleh sang anaknya. Ayah, kulihat ayah ini pagi ada di ikan ini, siang di ikannya juga, sore juga sama ya. Umpan ikan habis, ayah pergi ke pasar beli umpan, katakan 20.000 ya. Kalau seminggu 20.000, sebulan udah 80.000. Kalau setahun mau habis berapa ikan ayah ini? Coba duitnya kita belikan ikan yang bisa kita masak ya, kita makan sama-sama dengan ibu, dengan anak-anak ayah semua ini, kenyangnya. Ini apa gunanya? Tidak ada gunanya ya. Mendengar pertanyaan seperti itu dari sang anak, kemudian sang ayah mengambil ikan yang ada di dalam akuarium tadi, dimasukkan dalam plastik, dikasih air. Kemudian apa kata sang ayah? Nah, Bapak bukan untuk menjual ikan ini. Coba kamu bawa dulu ikan ini, kamu tawarkan ke pasar tempat orang penjualan ikan di sana. Kau tanya, berani berapa orang membeli ikan Bapak ini? Dibawa ke pasar, sampai di pasar ditawarkan oleh sang anak, ternyata hanya diminta 50.000 saja. Pulang sang anak berlari, lanjut marah ke ayahnya. Betul kan ya? Coba ikan ayah tuh udah kutawarkan di pasar, betul prediksiku ya, hanya 50.000. Sementara biaya selama ini untuk memelihara ikan hias ayah ini sudah habis berapa juta ya? Kan rugi ya. Tersenyum sang ayah. Udah nah, sekarang bawa lagi ikan ini. Tadi udah 50.000 harganya di pasar. Kamu bawa ke pembeli sana yang biasa jual ikan hias, nah, bawa sana. Dibawa oleh sang anak sampai di penjual tukang hias, ditawarkan ikan itu. Ternyata dipinta oleh penjual ikan hias tadi 1 juta. Terkejut sang anak, jauh benar harganya. Di pasar 50.000, di penjual
jual ikan hias semalah 1 juta. Pulang semakin kencang lari, ya ternyata dibelinya bukan 50.000 ya, dipinta 1 juta ya. Mahal ikan ya. Tersenyum lagi sang ayah. Terakhir nak, kamu bawa lagi ikan ini. Di pojok desa kita itu ada seorang bapak pencinta ikan hias. Kamu bawa sana nak. Tanya berapa dia berani beli ikan bapak ini. Dibawa ke orang pencinta ikan hias ini. Setelah ditawarkan, kemudian pencinta ikan hias ini menawar ikannya itu 100 juta. Makin terkejut sang anak. Berlari kencang ke bapaknya. Ayah, sudah ya, jual saja ikan ini ya. Ternyata ikan ayah ini mahal. Berubah sudah pikiran anak ini. Mindset anak ini berubah. Yang awalnya marah kepada ayahnya karena dia pelihara ikan hias yang menurut dia ikan hias itu tidak ada manfaatnya. Tapi ternyata di 3 tempat 3 harga yang berbeda. Dari ilustrasi cerita ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Ikan ini kalau diibaratkan sebagai kita manusia, bisa Anda berharga 100 juta, Anda bisa berharga 50 juta, bisa berharga 1 juta, atau bahkan Anda bisa berharga hanya 50.000 saja. Itu bisa saja. Wujudnya sama, orangnya sama, ya orang itu juga, tapi harganya bisa berbeda. Gimana kok bisa berbeda? Yang menjadi penyebab harga kita berbeda adalah di mana Anda berada. Ketika Anda ada di pengajian seperti ini, Anda berada di tempat Anda bekerja, di sawit jadi karyawan, bekerja mencari nafkah untuk anak istri Anda, maka harga Anda adalah 100 juta. Tapi ketika Anda ada di pelaturan, ada di tempat mabuk-mabukan, ada di perjudian, harga Anda bukan 100 juta, harga Anda bukan 1 juta, harga Anda hanya 50.000 saja. Bahkan kalau perlu lebih murah daripada 50.000. Betul? Jadi tergantung di mana kita berada, Pak. Maka kita sebagai manusia, umat Allah ini, tempatkan posisi Anda. Kita umat manusia yang dimuliakan Allah, maka mari kita berbuat, bertindak, melakukan apapun sebagaimana yang telah dituntunkan oleh agama kita, agama Islam, atau kalau agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, oleh ajaran agamanya masing-masing. Kita harus lurus, karena tidak ada agama sesungguhnya yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Itu tidak ada. Agama itu persoalan keyakinan, tapi ajarannya dia itu sama pada kebaikan, hanya soal ketahuidannya saja. Itu keyakinan kita. Kalau saya boleh dong, saya mengatakan bahwa agama saya yang paling benar Islam. Kalau saudara saya yang Kristen, silahkan Anda mengatakan Anda yang paling benar. Tapi yang pasti kita harus tetap berdampingan, saling hormat menghormati, jangan saling mengganggu dalam urusan sosial, dalam urusan kerja. Silakan kita kerja sama. Yang tak boleh kita dalam urusan ibadah. Nanti yang Islam kayak ke Jumatan yuk, kata Kristen. Kau Jumat, minggu kau ikut aku ya. Nah itu tak boleh, Pak. Itu persoalan keyakinan, tidak boleh. Tapi kalau kerjasama silakan. Jangan ikut ajaran-ajaran yang tidak benar, Pak. Banyak paham-paham ajaran yang menyesatkan. Katanya tidak boleh, jangan kamu campur dengan orang agama lain. Siapa bilang? Rasulullah itu dibantu oleh orang kafir, Pak. Rasulullah itu dibantu oleh non-muslim. Yang tahu pertama kali bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi terakhir, itu adalah orang non-muslim. Siapa? Dialah Bukhairah. Bukhairah itu pendeta. Ketika dibawa oleh Abu Talib berdagang ke Sam. Sam itu sekarang Libanon dan sekitarnya. Kemudian pendeta Bukhairah bertanya kepada Abu Talib, ini anak siapa? Dijawab oleh Abu Talib, anakku, kata Abu Talib. Ditanya lagi oleh pendeta, anak siapa ini? Anakku. Sampai 3 kali ditanya, anak siapa? Anakku. Sampai Abu Talib pada pamannya waktu itu marah. Pendeta, kamu
nanya sampai 3 kali, udah aku bilang ini anakku, kenapa kamu masih tanya terus? Apa kau tak yakin kalau aku ini bapaknya? Geleng kepala pendetanya, tidak. Kenapa kamu tidak yakin? Karena di dalam kitabku dijelaskan bahwa Nabi terakhir itu ada tanda-tandanya semua di anak ini. Berjalan diikuti awan, semua tanda-tanda di tubuhnya ada. Ada benjolan di bahu sebelah kanan, benjolan daging yang kemudian tumbuh, ada tumbuh bulunya di sininya. Kata Muhairah tadi, pendeta tadi, itu tanda-tanda Nabi terakhir ada di anak ini. Satu yang tidak ada di sini, apa itu? Dia ini adalah anak yatim. Kamu mengatakan bahwa anak ini adalah anakmu, maka aku tidak percaya, karena aku yakin anak ini inilah Nabi terakhir yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam agamaku, yaitu dia dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Kemudian tersenyum Abu Thalib, iya benar, ini adalah ponakanku bukan anakku. Baru diakui, Pak. Siapa yang menemukan pertama kali bahwa Muhammad adalah Rasulullah, itu adalah Nabi terakhir? Orang non-muslim, Pak, pendeta. Siapa orang yang pertama kali mendapat berkah dari kelahiran Nabi ini? Bukan orang Islam, Pak. Perlu tahu sampean, bukan kiai, bukan habib, tapi orang non-muslim. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Islam. Kenapa dia dianggap orang pertama mendapat berkah dari kelahiran Nabi ini? Karena ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab ini kemudian dia gembira dengan kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi, diundang semua tetangganya, dijamu, karena saking senangnya sampai budaknya yang bernama Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab ini. Kemudian nanti di akhirat dijelaskan di dalam Al-Quran, meskipun Abu Lahab telah dikutuk, tabat yada Abi Lahab wa tab, masuk neraka nanti dengan istrinya, tapi Abu Lahab ini nanti setiap hari Senin di neraka Allah akan dibebaskan, akan ada cuti dari siksaan setiap hari Senin. Anugerah berkah dari karena dia senang dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan dari jari-jarinya ini nih, di dalam riwayat dijelaskan nanti akan keluar air setiap hari Senin di neraka Allah. Bukan orang Islam yang pertama dapat berkahnya dari kelahiran Rasulullah. Kalau Abu Jahal dapat berkah karena senang dengan kelahiran Nabi, apalagi kita umatnya. Insya Allah kita semua nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Tidak ada satupun yang tak akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau. Rupanya ada umat Rasulullah yang tak mau. Kata sahabat ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Bodoh bujur, kata orang ketapang. Kemudian masukkan surga tidak mau. Faman ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dengan ajaran dan perintahku, dia semua akan masuk surga. Tapi siapa yang menentang, tidak mau dengan ajaranku, maka sungguhnya dia yang tak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita semua adalah umat-umat yang taat di dalam menjalankan agama kita. Kita cinta kepada Rasulullah, agar Rasulullah juga cinta kepada kita semua. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, keluarganya selalu sehat, berkah rezekinya, berkah semuanya, berkah tempat kita berusaha di sini. Bapak pimpinan kita semuanya juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangkatnya makin naik, istrinya tetap lajang semua nih. Hebat, udah jadi manajer masih bujang. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudah 1 jam lebih sedikit. Mudah-mudahan saya minta maaf dari apa yang saya sampaikan ini mungkin terlalu keras suara saya bagaimana, karena saya mau ceramahnya begini. Karena kalau sekarang ini, zaman sekarang, ceramah lembut-lembut tak laku, Pak. Assalamualaikum, ngantuk ibu. Maka mau dibentak-bentak. Jadi mau ibu ada asal muda hidup. Bapak ibu, oh nanti kan gitu. Jadi segar terus. Jadi jika ada yang baik dari apa
yang saya sampaikan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu semata dari kemudahan kami. Saya akhir ihdinas siratal mustaqim. Laqad yurjal syaibi bur'un wala bur'un li jarhil lisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak ke mana dicari. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.